warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawm 'Aidil Adha min sya'airillah wa min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu asy-sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al tuhma satajiduni insyaallah minas sabirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin jamaah salat Aidil Adha Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Hari ini hari raya Idul Adha, suasana takbir, tahlil dan tahlil bergema seluruh bumi Nusantara ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Peristiwa kurban Idul Adha ini adalah peristiwa yang besar. Ada pelajaran hidup peristiwa kurban ini. Yang pertama, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selama hidupnya belum pernah mengaku dirinya Nabi. Dua Nabi ini selalu mengaku Abdullah, hamba Allah. Mari siapapun kita, gelar pangkat kita, derajat kita, kaya miskin, pangkat rendah, pangkat tinggi, selalu mengaku Abdullah, hamba Allah. Jangan sampai mengaku Abdul Dolar, hamba-hamba dolar, Abdul Dinar, hamba-hamba dinar, Abdul Mal, hamba-hamba yang rakus akan harta. Pasti hidupnya akan mengalami sebuah kesusahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menjelang Idul Adha ini, banyak orang masih mengaku dirinya sebagai dirinya. Akhirnya stres, depresi, dan mati bunuh diri. Menjelang hari raya Idul Adha ini, subhanallah, beberapa hari yang lalu ada seorang profesor, seorang guru besar dari Fakultas Kedokteran Hewan Bunda, divonis oleh dokter dia kena penyakit namanya virus kuda. Berobat kemana-mana tidak sembuh. Stres, depresi, iman lemah. Akhirnya naik ke tower lantai 5, jatuh, bunuh diri. Nauzubillah. Di Jakarta ada seorang suami membunuh istri, mutilasi, dipotong beberapa bagian, dimasukkan dalam koper. Nauzubillah. Peristiwa yang viral beberapa hari yang lalu, masya Allah, seorang polwan Bribtu yang bernama Bribtu Fadilatul Nikmah, masya Allah, membakar suaminya sendiri, disiram bensin, kemudian seluruh tubuhnya terbakar 90%. Masya Allah. Dulu kekerasan rumah tangga oleh suami terhadap istri, tapi zaman akhir ini semua, seorang istri berani terhadap suaminya, bahkan membunuh. Mengapa mereka terjadi seperti itu sampai membunuh, bunuh diri,
dan membunuh sahabat, membunuh orang lain karena masih merasa dirinya sebagai diri. Belum terlintas diri ini adalah Abdullah Allah. Semakin tingkat tinggi gelar seseorang, semakin kaya kesejahteraan seseorang, seharusnya semakin banyak sujud kepada Allah. Maka benar kata Gus Bara, sujud itu penting, zikir itu penting, sholat sunnah itu penting, khatmil Quran itu penting. Nanti di waktu nazar ini yang penting. Sebelum tadi saya berangkat, saya di berjamaah, Ustaz. Sudah 20 hari ayah saya masuk Aisyah, Masya Allah. Dia kaya, mobil mewah punya, rumah mewah banyak. Terus bagaimana ini? Sudah zikir saja. Hartamu, kekayaanmu, duniamu tidak berguna kalau sudah masuk ICU. Yang dibutuhkan di masuk ICU ini adalah doa. Tadi di WA, alhamdulillah beliau meninggal ketika tangannya ini memegang tasbih dengan ucapan la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari Idul Kurban hadirin, yaitu subhanallah, Nabi Ismail taat kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail termasuk golongan anak-anak yang soleh. Di zaman sekarang ini hadirin, kita krisis anak soleh. Di zaman sekarang ini anak berani terhadap orang tua, Masya Allah. Di zaman sekarang ini anak nekat membunuh orang tua. Terjadi di zaman sekarang ini. Akibat pembagian warisan yang tidak adil, anak saling bunuh, antara anak adik kakak saling bunuh hanya memperebutkan warisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita ingatkan pada anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena krisis, Pak, Masya Allah. Suksesnya anak 90% itu tergantung doa orang tua, 10% usaha. Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Nuh, mantan Menteri Pendidikan Nasional, ketika diwawancara oleh Bapak Dahlan Iskan, Pak Nuh, Anda jadi menteri itu bagaimana sejarahnya, ceritanya? Jawabannya apa? 90% saya jadi menteri doa dari orang tua. Masya Allah. Di zaman sekarang ini banyak anak nyentak orang tua. Makanya saya tidak setuju munculnya panti-panti jompo. Munculnya panti-panti jompo itu berarti anak tidak mau merawat orang tua. Satu ibu mampu merawat 7 anak ketika sakit. Tapi di zaman sekarang, di saat orang tua umur 80 tahun, 7 anak tidak mampu merawat sang ibu. Dan itu kenyataannya. 7 anak yang sukses, Masya Allah, ketika merawat orang tuanya, Masya Allah, bertengkar, pilih kasih, sehingga susah orang tua. Maka ada riset penelitian di Korea Selatan dan di Jepang, orang tua umur 70 tahun itu stres, depresi. Mengapa? Karena anak-anaknya yang sukses tidak peduli terhadap orang tuanya. Orang-orang Jepang dan orang-orang Korea umur 70 tahun itu yang peduli itu anjingnya. Maka jangan heran orang-orang Korea, orang-orang Cina, orang-orang Jepang kalau subuh itu berjalan dengan anjing yang menghibur kita. Mari kita ini sebagai anak ingat jasa orang tua. Suksesnya anak 90% itu doa orang tua. Betapa anak itu hebat. Tiap tahun naik haji, sedekah banyak. Kalau pernah menyakiti orang tua, tidak akan tercium bau surga. Masya Allah. Sahabat Nabi yang bernama Asqamah, tiap tahun haji, sedekahnya banyak, tapi dia sakit.
Sampai Rasulullah SAW di masjid bertanya, mana sahabat Asqamah? Sakit ya Rasulullah. Sakit apa? Waktu nazar tidak mampu mengucapkan kalimat Allah. Kata Rasulullah pada sahabatnya, adakah orang tuanya masih hidup? Ada. Ayo kita kunjungi orang tuanya. Ibunya sekitar umur 90 tahun ya Rasulullah. Ibunya tua, Masya Allah. Langsung ketika itu ditanya, ibu, benarkah anak ibu sakit? Iya. Ibu, kunjungi anak. Apa jawabannya saat itu? Tidak ya Rasulullah. Asqamah pernah menyakiti. Aku tidak ridho dia masuk surga. Langsung ketika itu Rasulullah bertanya pada sahabat-sahabatnya, sahabat, cari kayu bakar, kumpulkan di tengah-tengah padang pasir. Untuk apa kayu itu ya Rasulullah? Untuk membakar anakmu sebelum dibakar lagi. Sang ibu menangis, ya Rasulullah, ibu kandung mana yang tega? Anaknya dibakar di tengah-tengah. Detik ini ya, gendong saya, hadapkan saya ke anak kandungmu, digendong oleh Rasulullah, dihadapkan oleh anak-anak. Wahai anakku Asqamah. Ketika itu bibirnya sulit mengucapkan kalimat Allah. Anakku Asqamah, dosa-dosamu saya maafkan. Ketika itu langsung, Masya Allah, la ilaha illallah, dan Asqamah mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pelajaran hidup, mari. Jika orang tua kita masih hidup, tolong saya pesan, jangan sia-siakan. Punyalah program sedikit untuk sedekah orang tua, muliakan mumpung orang tua masih hidup. Jika orang tua sudah meninggal, ziarah makam. Banyak orang subhanallah sering ziarah wali, tapi makamnya orang tua tidak pernah dikunjungi. Alhamdulillah, kedua orang tua saya sudah meninggal. Saya punya program sebulan sekali ziarah ke makam. Betapa senangnya di saat orang tua meninggal, anak soleh datang mendoakan. Dan saya yakin seluruhnya jamaah yang hadir, insya Allah anak-anak yang menjadi anak yang soleh, dan panjenengan termasuk golongan orang-orang yang husnul khatimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i was mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirin usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, sebagaimana Engkau menyayangi kami sejak kecil ya Allah. Allahumma taqabbal minna hajatina ya Allah, kabulkan hajat kami. Semoga seluruh jamaah kami barokah rezekinya, barokah rumah tangga, barokah anak cucunya datos anak yang solihin dan solihah ya Allah. Takdirkan kami sewaktu-waktu Engkau panggil ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum.